dia akan menerangkan tentang perwilayahan antara desa dan kota. Ya. Siap anak-anak untuk belajar ini. Motivasi adalah dunia akan maju apabila kalian akan menempuh pendidikan. Pendidikan itu harus belajar dari sekarang, besok dan akan datang. Ya. Ini contohnya adalah desa. Desa merupakan bagian dari beberapa kecamatan. Orang desa biasanya dibujuk rukun untuk membangun atau membantu dengan satu dengan yang lainnya. Ya. Desa merupakan bagian dari beberapa kelurahan dan berbagai dari beberapa RT dan rukun warga. Ya. Contohnya adalah ini adalah pembangunan suatu desa akan membangun suatu rumah yang dari kampung, tentunya akan bekerja sama antara satu dengan yang lainnya akan saling membantu. Ya. Desa dapat diartikan sebagai geografis yang terbentuk atas suatu hukum masyarakat yang termasuk pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Ya. Adapun kota merupakan tempat berkumpulnya masyarakat heterogen, tujuannya adalah utama dan kegiatan industri dan ekonomi. Ya. Jadi orang yang dari desa datang ke kota itu pertama adalah untuk mencari nafkah yang lebih baik atau mencari penghasilan yang lebih baik. Ya. Berikutnya adalah rangkaian interaksi desa dan kota adalah pemerataan pembangunan yang dikerjakan untuk kelas 12 kelas 1. Rangkuman dari materi ini merupakan berdasarkan Ardesa Bapak Mita Geografi kelas 12. Ya. Faktor-faktor pendorong adalah pertama adalah polusi sehingga ada kemacetan, ya, dan lokasi tidak sesuai dengan kegiatan industri. Harga tanah kota terlalu mahal dibandingkan dengan di desa. Ya. Tentu fungsi uang adalah kurang pemasukan karena pemukiman sempit yang fasilitasnya tidak memadai. Ya. Faktor-faktor menarik pertama adalah lokasi dekat pusat dengan dianggapnya strategis, mudahnya kegiatan bisnis dan diakses. Ya. Anak-anak udah pada ngerti, yaitu itu adalah pengertian dari desa dan kota. Dampak di desa dan di kota merupakan, kalau di kampung atau di desa merupakan daerah yang heterogen, ya. Jadi satu sama lainnya saling membantu. Contohnya adalah menanam padi, membangun suatu rumah. Dia tanpa disuruh atau tanpa ada undangan, dia berbondong-bondong untuk membantu satu sama yang lainnya. Tetapi di kampung merupakan desa merupakan daerah yang sangat minim kalau zaman dulu. Kalau sekarang adalah ada swadaya pangan, swadaya sembada, dan yang swadaya untuk kegiatan swadaya adalah untuk perekonomian. Makanya orang-orang yang dari kampung atau di desa datang kota adalah pertama untuk mencari nafkah yang lebih baik, disebut dengan urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Dampak negatifnya adalah memperoleh stigma dan bertani yang sudah ketinggalan zaman, meningkatkan agak konsumenisme, yaitu orang yang tadinya itu konsumtifnya itu pendapatannya lebih rendah, datang ke kota untuk mencari pendapatan yang lebih baik untuk memperbaiki kehidupannya. Ya. Dampak negatifnya datangnya orang desa ke kota, namun tidak dibarengi dengan keahlian. Ya. Jadi orang-orang yang datang dari desa ke kota rata-rata adalah tidak dibarengi dengan keahlian. Apabila dibarengi dengan keahlian desa, itu pasti dia akan tertinggal dengan yang di kota. Otomatis pemerintah akan mengucurkan dana yang dari kota sekarang untuk ke desa untuk pemerataan dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya. Lalu di sini dari sejumlah faktor dan dampak desa kita dapat mempunyai peranan masing-masing. Pertama adalah pusat penghasilan suplai bahan-bahan mentah yang pembangunan di kota, ya, mempunyai tenaga kerja yang bisa dikerjakan dan dapat menjadi daerah pemasaran produk. Karena di sana itu kenapa produksi rata-rata berada di daerah kota,
Karena di kota adalah transportasinya, sarana prasarana sudah lengkap dibanding dengan di desa ya. Kenapa orang-orang kota lebih mampu daripada di desa? Karena di kota merupakan penghasilannya lebih gede daripada itu UMK, uang minimal kumulatif. Ya. Contoh materi yang sedang di kota jawabannya adalah pertama adalah 9 contoh yang dapat digunakan peserta didik menjadi materi ujian. Pertama adalah berikut ini adalah gambar negatif dari interaksi desa dan kota. Gambar interaksi desa dan kota pertama adalah kebutuhan pangan dapat mudah ditemukan. Ya, kenapa di kota lebih transportasi sarana prasarana lebih mudah? Karena sudah tersedia tidak ada daripada di kota. Kota dibandingkan dengan IDT, Impres Desa Tertinggal. Waktu zaman dulu ada swadaya pangan, swasembada dan swadaya industri. Sekarang industri yang adanya dari pangan dari kota, dari desa dibandingkan di kota, dia transportasi. Di desa merupakan desa terpencil seperti IDT, Impres Desa Tertinggal itu rata-rata belum pembangunan. Kenapa? Rata-rata pemerintah belum menengok di daerah tersebut, padahal di daerah tersebut perlu membutuhkan untuk sarana prasarana. Peranan kota dapat diperhatikan dan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat desa, yaitu pertama adalah mendirikan latihan-latihan yang untuk masyarakat yang tadinya untuk ibu rumah tangga atau untuk yang tamatan SD atau SMP dan SMA bisa mendirikan suatu lembaga atau suatu pelatihan sehingga tidak lagi pergi ke kota dan mencari kerja. Kalau bisa mendirikan industri, namanya home industri, makanya pelatihan di desa itu diperlukan daripada di kota, karena di kota adalah sangat padat sekali secara penduduknya. Lalu di sini ada pusat permodalan masyarakat desa. Sebenarnya masyarakat desa itu sangat positif sekali modelnya. Pertama adalah masyarakat desa pertama adalah dia mempunyai sawah. Lahan tersebut bisa diolah dari industri menjadi bahan jadi. Contohnya adalah yang dari pati menjadi padi. Sawah diolah menjadi padi ya. Padi itu lalu dikirim jadi beras, lalu dikirim ke kota. Dia perlu biaya tersebut dari mana? Otomatis dia modalnya adalah pertama dari modal bisa pinjam ke bank dulu, disebut dengan KUD, Koperasi Unit Desa. Lalu di sini ada dampak negatif datanya orang ke desa atau ke kota itu apapun tidak punya keahlian. Kenapa dia punya keahlian? Dan rata-rata kalau di kampung itu kalau sudah umur 12 tahun atau 15 tahun rata-rata menikah untuk mencari ekonomi untuk membantu orang tua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.